Ya, silakan. Coba. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita masih bisa diberi kesempatan di pagi menjelang siang di kediaman Bapak Raffi, di mana hari ini kita akan melakukan sharing session, diskusi santai ya, bareng kalau saya manggilnya Kanjeng Raffi atau Bapak Raffi. Beliau seniman, musisi, kemudian sekarang diamanahkan menjabat anggota DPR RI pada tahun ini ya. Teman-teman mahasiswa semua, saya berharap pada sesi ini bisa menggali ilmu yang banyak, pengalaman yang banyak dari Kanjeng Raffi, di mana momen ini bisa dikatakan momen spesial. Ya, mungkin kalau di Jakarta sulit kita jumpai Kanjeng Raffi ini. Alhamdulillah hari ini bisa bertemu, membersamai mahasiswa-mahasiswa pertukaran di kediaman beliau langsung, gitu ya. Nah, dan tak lupa juga kepada teman-teman yang dari ada 5 orang teman kita, Junaida, Umi Malikatul, ada Abdul Salam, ada Ekin dan Sasabila yang melakukan share session juga, tapi menggunakan metode hybrid, sebagian luring, kemudian sebagian daring. Nah, karena terima kasih banyak sudah menerima kami dan mahasiswa saya, yaitu mahasiswa dari pertukaran mahasiswa kita, di mana kegiatan ini diinisiasikan oleh Bapak Menteri Nadiem Makarim pada program Kampus Merdeka. Nah, kita ada 45 mahasiswa pertukaran ke Kampus Universitas Bina Bangsa di Sentinel Batu Aceh, dan juga 45 mahasiswa yang dikirimkan ke Jawa juga, gitu ya. Mungkin langsung saja kita akan sharing-sharing, tanya-tanya. Kalau lebih baik mungkin bisa langsung dengan menyanyi secara live kata ya. Masih anak-anak ngobrol dulu. Iya, oke. Mungkin teman-teman juga penasaran, pengen tahu kira-kira apa saja sih pekerjaannya, kemudian lagu-lagu apa saja. Mungkin mereka memang sudah searching kan ya? Sudah saya kasih. Barangkali mereka selama 3 bulan mereka bercerita tentang rasa keacehan itu. Iya benar, rasa keacehan. Apa aja? Oke, silakan. 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 Siapa aja boleh. Yes, Ma. Jadi saya dari mana aja? Silakan. Nah, nanti kalau lagi ngobrol ngadapin ke itu aja. Ya, silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Najibullah Saksena dari Universitas Negeri Malang. Pengalaman saya di Aceh ini luar biasa, tentunya dengan budaya. Jurusan apa? Dari jurusan manajemen. Oke, lanjut. Pengalaman saya di Aceh ini luar biasa dengan budaya-budaya baru yang pertama kali saya lihat. Kemudian kesan pertama di Aceh mungkin jamnya itu lebih lambat, lebih siang gitu. Acara-acaranya itu lebih siang. Mungkin kalau di Jawa itu mulainya jam 7 pagi, di sini mulai jam 9 untuk perkuliahannya gitu. Kemudian untuk makanannya mungkin itu di sini berkuah terus bersantan gitu. Mungkin darah saya di sini tinggi, Pak. Soalnya
tiap hari makan ikan, makan ayam. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Bisa dilanjut Mbak Melinda. Tepuk tangan dulu dong. Lanjut. Oke, saya Melinda dari Pendidikan Sejarah Muhammadiyah. Dari awal saya menginjakkan kaki di Bandara Sultan Syarif, saya sudah dapat merasakan atmosfer syariat Islam. Atmosfer? Iya, iya. Dan karena saya dari program pendidikan sejarah, tentu saya sangat puas jadi anak. Ini siapa namanya tadi? Ini cowok. Sena. Sena. Sena Saksena. Belum pernah saya jumpai dan akhirnya bisa saya jumpai. Iya. Itu juga. Melinda ya. Silakan. Silakan, ngobrol aja, ngomong aja. Ini yang hijau. Yang hijau hadir di sini. Yang yang hitam ini. Putri. Nina ya. Ada di Universitas Malang, jurusannya Sastra Inggris. Oke. Semester berapa sekarang, Nina? 5 nih. Untuk pesannya sendiri tadi kebanyakan sudah dibilang sama Sena. Mungkin untuk tambahannya sama Edwin juga. Karena jadi bahas tadi ini apa dibanding sama daerah saya. Mungkin kayak cuaca itu sini panas, Pak. Saya kan Malang, jadinya tuh dingin. Tidak kepada aja itu panas gitu. Apa suhunya? Cuacanya dibanding di Malang juga kan syariat Islamnya juga ini lebih kecil gitu. Itu yang saya alami. Ya, lanjut. Baik, nama saya Nani Nurlaila. Nani Nurlaila. Saya satu kampus sama Nina, Bapak, dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Untuk kesannya sebenarnya sudah sama seperti teman-teman yang lain. Mungkin saya tambahannya selain dari syariat Islamnya, saya juga sangat kagum dengan keindahan alam yang ada di sini. Saya tiap hari bisa merasakan healing di sini, Bapak. Biasanya merasakan apa? Healing, Bapak. Healing itu penyembuhan mental saya. Dan juga ramah-ramah Bapak orang-orang di sini. Saya biasanya kalau beli makan tuh ditambah alhamdulillah Bapak, nasinya banyak. Kamu jurusan apa sih? Bahasa Inggris, Bapak. Bahasa Inggris. Iya. Cakep. Seharusnya sosial ya, Pak ya. Iya. Bagus. Ya, sudah cukup Bapak. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Fitriani Mawarika. Panggilannya? Biasanya dipanggil Mala. Mala. Ya. Saya dari Universitas Jember, tapi asalnya dari Jember ya? Iya, Universitas Jember. Dari program studi pendidikan guru sekolah dasar semester 7. Sudah tua. Kesan dan kesan saya itu sebenarnya sama seperti teman-teman lainnya. Sama ya. Cuma tambahan dari saya itu di sini mengenai itu budaya kenduri maulid itu Bapak. Nah, kenduri maulid di Jawa itu kan tidak sampai 3 bulan. Nah, kalau di sini itu 3 bulan. Kemudian untuk kenduri makanannya itu banyak banget, banyak kayak apa? Ada kenduri-kendurinya kan itu banyak banget. Ya,
Di Jawa itu udah ada Bapak. Nah, seperti itu. Kemudian untuk kawasan seperti pantai, terus itu sangat indah Bapak. Karena di Sidoarjo itu sangat panas, karena panasnya dari lumpur lapindo kan. Jadi panas sekali itu Bapak. Di sini tuh indah banget. Seperti sudah itu aja Bapak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diana Sasabita dari UNES Semarang. Kemudian kesan yang sudah saya dapatkan selama 2 bulan di Aceh ini mungkin dari bahasanya, di mana bahasanya tuh saya baru tahu kalau Aceh itu bahasanya beragam, nggak cuma Aceh aja. Namanya Bapak? Dea. Ya. Tapi ada Aceh, Dayo, Sumatera, kayak gitu. Dan berbeda sekali. Udah ada yang latih bahasa Gayo nggak? Oke lanjut. Ya. Kemudian kayaknya 12 bahasa ya Pak. Dan ada itu. Dan cukup berbeda sekali dengan bahasa Jawa. Jadi kayak perlu belajar dari awal kalau bahasa Aceh ini. Itu dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Tepuk tangan buat Dea. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dinda Aulia Salsabil Adisa. Panggilannya Dinda. Saya dari Universitas Muria Kudus Jawa Tengah dari program studi pendidikan sekolah dasar. Oke. Pengalaman saya di sini sebenarnya pesan saya udah diceritakan semua ya. Jadi saya bercerita yang penting aja. Jadi saya bersyukur sekali Bapak, kemarin akhirnya kita semua bisa ke Sabang, ya kita diberikan gitu, kita berdoa bisa ke Sabang dan alhamdulillah kita diberikan kesempatan dan Tuhan berikan terutama untuk bisa ke Sabang. Udah ke Sabang? Iya, kemarin kita ke Sabang Bapak. Semua? Iya, semua alhamdulillah. Dan kita merasa ya Masya Allah banget karena bisa diberi kesempatan ke Sabang dengan keindahan Sabang yang luar biasa sekali. Kalau ke Sabang, Bapak sedikit ini, biar sedikit ada suasana nyambungnya. Ya, boleh Bapak. Iya. Ya, alhamdulillah kita kemarin juga ini snorkeling Bapak, kita pindah sini. Nah, ini di Sabang. Ya keren banget Bapak. Iya, bagus banget Bapak. Kemarin kita juga alhamdulillah sudah snorkeling juga. Masya, tepuk tangan buat Dinda. Cukup sedikit saja cerita saya. Kunci mobil Bunda. Kalian perkenalkan ini Bunda. Oh iya, ayo taruh di situ ya. Oh iya. Ayo lanjut. Dari siapa tadi? Lanjut Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sutiawati. Saya dari Universitas Malang. Pendidikan bahasa Inggris sama setelah dengan kita dan nanti dan biasanya dipanggil Noki. Kesan saya selama di Aceh ini mungkin hampir mirip ya, tidak dijelaskan sama teman-teman yang lain. Tapi saya sangat bersyukur banget bisa mengikuti program pertukaran mahasiswa ini karena melalui program pertukaran ini saya bisa mengenali daerah budaya lain dan alamnya. Sekaligus saya bisa berdialog secara langsung dengan tokoh-tokoh yang sangat luar biasa dan banyak di bawah. Ya, mungkin dari saya cukup. Ya, terima kasih. Saya Desma Sari, biasa dipanggil Desma dari Desma. Saya dari Universitas Muria Kudus Jawa Tengah.
Mulai jadi gini, Aceh yang dikenal dengan Nahro Aceh dan Salam yang dimana memiliki otoritas pemimpin provinsinya sendiri gitu Pak, memiliki kebijakannya sendiri. Nah, di mana Nahro Aceh dan Salam ini memang panas, namun dari segi udara, dari segi keindahan alamnya itu masih asli, masih terjaga keasliannya, masih sejuk gitu Pak. Beda kalau di daerah saya kan udah bercampur sama debu-debu daerah. Iya. Rokok banyak. Nanti bisa beli pabrik rokok. Pabrik rokoknya. Nah, gitu. Kemudian di sini juga nggak pernah saya kena macet Pak. Dari kampus ke sini nggak pernah kena macet. Kemudian pantainya dengan airnya yang masih biru-biru, masih apa ya, sampai dasar lautnya aja tuh terlihat. Kemudian dari segi makanan lumayan mahal dari Jawa ya Pak ya. Oh, mahal ya? Iya, lumayan mahal itu Pak dari Jawa. Kemudian sudah cukup sedikit aja. Hanya banyak mengalir, tapi alhamdulillah saya juga senang Pak, sudah bersyukur bisa sampai ke Aceh, bisa mengenal budayanya, kegiatan-kegiatannya yang sebenarnya di Jawa nggak ada. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Luar biasa. Oh, kirain mahasiswa mana satu lagi? Kok mau kembalikan ke Ibu? Atau langsung Bapak kita ngobrol ya? Iya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah. Allah telah buat pertemuan. Allah atur di luar ketidaktahuan kita. Betul tidak? Betul. Ya, itu adalah sebuah pengakuan kita akan ketauhidan. Pengakuan kita kepada Allah bahwa yang mengatur itu memang Allah semata. Dan disitulah perbedaan kita orang yang bertuhan. Bertuhan, qul huwallahu ahad, Allahu samad. Allahu samad, qul huwallahu ahad, Allahu samad. Allahu samad, Allah tempat meminta. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak beranak. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada satu pun yang menyerupai. Maha sempurna, maha absolut Allah. Nah, jadi disitulah muncul apa? Muncul perasaan kehambaan kita. Nah, ini adalah perkara tauhid. Tauhid itu ilmu mempelajari keesaan Allah, ilmu untuk kita mengakui kebesaran Allah. Nah, disitulah bila itu muncul, alhamdulillah, muncullah ketawaduan. Nah, tak pernah ada muncul kesombongan. Tidak pernah muncul ada keangkuhan. Yang ada hanya ketawaduan. Jadi ketawaduan itu muncul apabila memang kita membangun kesadaran dalam diri kita seutuhnya bahwa kita ini lemah. Bahwa kita ini makhluk. Makhluk berbeda dengan khalik. Nah, makhluk itu diciptakan. Khalik itu menciptakan. Setelah dia Allah yang atur semua. Kita nggak pernah kebayang seperti ini. Nah, bersyukur kita pada Allah, bersyukur kita kepada Rasulullah, bersyukur juga kepada guru-guru kita, para alim ulama, orang-orang yang menanamkan kalimat la ilaha illallah. Nah itu nggak boleh tergoyahkan, nggak boleh tergoyahkan. Karena itulah modal kita yang sesungguhnya. Kemudian selawat salam kehadiran Rasulullah SAW. Rasulullah ini hadir hanya untuk membentangkan kasih dan sayang, hanya untuk membentangkan semut kelembutan, hanya untuk membentangkan kearifan, hanya untuk membentangkan kebaikan fikir.
hanya untuk membentangkan kemurnian hati dan batin. Itulah fungsi esensi daripada kehadiran Rasulullah. Nah, jadi itu aja tugas Rasulullah itu. Bagaimana kita saling menghormati, bagaimana kita saling menyayangi, bagaimana kita saling asuh, saling tolong-menolong, saling peduli. Disitulah fungsi kehadiran daripada Rasulullah SAW. Nah, ini penting sekali. Kalau kita memahami ini, barulah paham kita makna daripada kehidupan, makna daripada pengorbanan, makna daripada pengabdian, makna daripada perjuangan. Bila ini yang menjadi landasan kita, pergi ke Aceh, kita bersyukur kepada Allah. Bertemu dengan ibu guru, bertemu dengan ibu dosen yang selalu melayani dengan penuh kasih sayang, melakukan perhatian kooperatif seperti ini, kita bersyukur. Nah, oleh sebab itu ada tiga kehadiran Rasulullah yang perlu kita jawab kalau sekarang. Ada 3 akal yang diberikan oleh Rasulullah. Nah, kalau kita bisa lihat di belakang itu akal yang pertama, akal yang rendah. Tuh, akal yang rendah membicarakan keburukan orang lain. Membicarakan keburukan orang lain. Kadang di dalam membicarakan keburukan orang lain, kita itu seakan-akan menjadi the hero, menjadi pahlawan, menjadi orang yang sempurna. Padahal secara tidak langsung kita menyakiti perasaan orang lain, baik di depan mata maupun di belakang. Nah, ini dia. Ini juga esensi dari kehadiran Rasulullah. Kemudian yang kedua, hari ini kita bicara yang standar. Yang standar itu yang biasa aja, yang realita aja. Itu yang kedua. Nah, hari ini yang kita butuhkan adalah bicara akal yang ketiga, bicara tentang gagasan. Nah, kalau Bapak sudah catat hari ini, kalau Bapak urai, Sena bilang, saya melihat seperti ada budaya baru. Budaya baru. Apa budaya baru? Uraian budaya baru tadi seperti apa? Apa budaya baru yang dimaksud oleh Sena? Seperti apa Sena merasakan seperti apa? Budaya baru seperti apa? Kalau di sana bekerjanya masuknya sekolahnya jam 7, di sini masuknya jam 9. Begitu ya? Malamnya lebih panjang. Nongkrongnya lebih banyak. Ya. Boleh kita sebut itu budaya baru. Boleh juga itu kemunduran kita dalam kearifan budaya. Kalau kita tidak mampu memanfaatkan waktu. Itu. Jadi karena kita berpikir harus bekerja jam 9, harus sekolah jam 9, kita akan bangun jam berapa? Kita tertinggal nikmat daripada subuh. Karena faedah subuh itu lebih tinggi. Itu dahsyat. Ada kekuatan yang membatin di dalam subuh. Nah, itu satu. Kalaupun ada budaya baru yang mungkin secara positif kita melihat, barangkali ada semacam apa ya? Ada semacam Twitter yang panjang. Boleh juga seperti itu. Tetapi itu menurut Bapak ada nilai positif, ada nilai negatif. Kemudian yang ketiga, kita berada pada fase apa hari ini? Pada fase gagasan. Masing-masing tadi sudah menyampaikan jurusannya. Masing-masing. Jurusan sekarang sastra Inggris. Saya boleh mengatakan ada sastra Inggris. Apa yang menjadi sebuah obsesi? Apa yang menjadi sebuah impian kita dengan sastra Inggris? Dengan keberadaan kapasitas dan ilmu yang kita pelajari. Apa yang harus kita kembangkan dengan gagasan-gagasan yang baru. Hingga perjalanan siklus dunia ini, perjalanan siklus dunia pendidikan dan kehidupan, itu bukan berjalan hanya di situ. Tetapi ada grid-grid yang terus melompat. Ada fase-fase yang terus kita mendapatkan capaian-capaian. Terus jadi hal baru. Karena dunia ini terus berproses. Nah, kita harus mampu beradaptasi dengan kondisi tersebut. Nah, itu bicara tentang gagasan baru, menurut saya. Jadi, kalau hari ini kehadiran anak-anak kemarin, dengan berbagai macam pengalaman yang dirasakan, kita bisa bincang dengan ini. Kalau budaya baru seperti saya katakan tadi. Kemudian Melinda. Ya, Melinda mengatakan bahwa ada atmosfer keislaman yang terasa. Ini juga kita bersyukur. Karena kenapa? Mohon maaf ya. Kalau kita bilang secara pakaian saja.
Nah, nggak mungkin orang Aceh, perempuan Aceh itu keluar tidak pakai kerudung. Nggak ada. Kalau di sini. Mohon maaf lagi, fasilitas-fasilitas yang lain-lain itu tidak ada di Aceh. Nyaris tidak ada fasilitas-fasilitas yang melanggar syariat. Nah, di sini nggak ada karaoke, misalnya gitu. Di sini nggak ada diskotik, mall yang kayak gimana, ada panti pijat, ada segala macam. Ada pokoknya pelayanan-pelayanan yang bersifat mengurangi daripada substansi dan esensi keislaman itu sendiri. Makanya begitu ada muncul sedikit tentang pelanggaran syariat, itu menjadi heboh. Itu menjadi heboh. Mungkin kalau di luar itu ya biasa aja. Tapi kalau di Aceh menjadi sebuah sorotan. Nah, sebuah sorotan. Ibaratnya kalau ada misalnya satu kolam air jernih. Satu kolam air jernih, bila kita lemparkan satu daun yang kecil, itu akan kelihatan. Karena airnya sangat jernih. Bisa dipahami? Bisa dipahami. Tetapi bila airnya itu kotor atau gimana gitu, ini hanya ilustrasi. Bila kita lemparkan nggak kelihatan. Ini karena airnya jernih mungkin seperti itu. Kita bermohon kepada Allah, ya ini menjadi sebuah ini menjadi sebuah nilai yang kita berharap nilai ini terus menjadi semangat kita bagaimana Islam yang rahmatan lil alamin itu menjadi semangat untuk membangun Indonesia yang lebih baik ke depan. Nah itu. Kemudian kalau Bapak melihat di sini juga ada Nina syariat Islam lebih kental. Nah Nina ya syariat Islam lebih kental. Jadi syariat Islam lebih kental. Mungkin kita bisa melihat barangkali dari yang kita berpakaian, perempuan, tapi ada juga yang banyak meninggalkan sholat. Ada yang meninggalkan sholat, bahkan tidak sholat tepat pada waktu. Ada juga yang seperti itu. Tetapi syariat Islam itu bukan tergambar hanya di dalam sholat, tapi lebih tergambar juga kepada keseharian kehidupan yang lain-lain. Kita bertemu, assalamualaikum, benar tidak? Nah, hal seperti itu. Nah, kalau di sini nggak ada yang halal. Semuanya halal. Kecuali non-muslim yang menyiapkan untuk makanan mereka sendiri misalnya. Tapi kalau di sini nggak usah ragu, semuanya halal. Ya. Itu yang dirasakan oleh Nina. Kemudian ada Tani ya, keindahan alam. Nah ini, Tani, yang mana nanti ya? Keindahan alam. Makanya Aceh ini kalau bicara keindahan alam, kalian baru melihat hanya 10%. 10% dari Sabah. Mungkin kalau enggak sudah pernah? Sudah ya? Kalau enggak sudah 3 bulan itu banyak waktu. Ya? Ya, pasir putih? Ya, sudah masuk? Sudah nyelam? Dia sudah berenang, Pak. Ya, oke. Sudah tidur di kapal dia, Pak. Ya. Di kapal. Nanti kita menikmati alam. Hebat ya, kita harus menyatu dengan alam. Jadi itu baru 10%, Pak. Yang kita lihat kan baru 10%. Baru 10%. Ya, masih banyak yang lain-lain. Bapak sangat paham keindahan alam. Tetapi keindahan alam Aceh itu belum kita bisa kelola secara utuh. Menjadi apa? Menjadi sumber ketertarikan. Ya, destinasi wisata Belinda, tepat sekali. Bagaimana keindahan alam itu menarik pada orang-orang yang kita bangun alam itu menjadi tumpuan kerinduan orang-orang. Orang-orang akan rindu melihat alam yang indah, melihat keseharian Aceh yang ramah. Nah gitu. Nah, Aceh ini kayak satu kesatuan. Kalau Pak Rapi nih keluar dari sini, itu nganggapnya semua saudara. Pertama sekali Muslim. Yang pertama sekali Muslim. Nah kalau Pak Rapi kalau misalnya ke warung atau kemana-mana, itu nggak mesti di sana. Oh saya sudah berjanjian sama teman di sana akan duduk. Nggak gitu. Keluar aja. Kalau mereka duduk terus di warung, siapa meja siapa? Oh abang duduk. Gitu terus. Nah itu bukan Rapi saja. Semuanya bisa terjadi seperti itu. Nah ini yang harus selalu ditumbuhkan di Aceh. Inilah tugas-tugas budaya. Nah, urang di Aceh, mutalaware,
Kasihmu kasih bila. Tepuk tangan dulu buat ibu. Jadi kenapa? Uril di Aceh Mutanawari. Orang di Aceh itu seperti satu keturunan, satu ibu, satu bapak. Kasih megasih, sayang menyayang, tolong menolong. Bila membila, saling bela membela. Apalagi semangat itu dituangkan sangat kontekstual waktu kita melawan kompeni Belanda. Bukan hanya cowok, bukan hanya laki, tetapi perempuan. Perempuan maju di garis depan. Bagaimana Laksamana Malahayati, Laksamana pertama yang ada di dunia. Nah, semangat dasar itu bukan hanya orang Aceh yang harus mengambilnya. Laksamana Malahayati itu menjadi inspirasi oleh kita semua perempuan Aceh. Perempuan Aceh itu lembut dan penakluk. Dia lembut tapi bisa menaklukkan, dia lembut bisa mengalahkan, dia lembut bisa memenangkan, dia lembut bisa menaklukkan peperangan dan segala macam. Nah itu bukan inspirasi yang buat orang Aceh saja, buat perempuan Aceh saja, tapi buat kita semua wanita Indonesia. Mohon maaf sebesar-besarnya. Kalau kita melihat perjalanan, kalau kalian membaca literasi seperti apa Malahayati, seperti apa Cut Nakdir, seperti apa Ratu Nahrisyah, dan segala macam paling banyak lagi. Subhanallah wa bihamdihi. Luar biasa. 500 kapalnya, kapal perang yang dikawal oleh Malahayati 500. Allahu Akbar. Bayangkan. Bagaimana nak 500 kapal nak kebayang? Enggak bohong. Itu sejarah. Itu tercatat. Semua ada. Nah beginilah. Jadi kalau sudah sedemikian rupa kekuatan wanita orang Aceh, wanita-wanita yang terdahulu, pahlawan-pahlawan wanita yang terdahulu, bayangkan kalau kita sekarang menjadi perempuan yang tidak bisa Yang tidak bisa menyandingkan gagasan kita dengan siapapun. Dengan siapapun. Dengan siapapun. Kalau di Aceh jangan tanya. Rajanya pernah perempuan. Tapi perempuan yang arif dan bijaksana. Paham dia akan hakikat keperempuanan. Nah, ini yang menjadi semangat dasar. Nah, kalian kemarin itu seperti itu. Makanya sekarang kalau bercerita sama Bapak tentang persoalan keacehan, ini keacehan ini adalah sebuah Aceh ini adalah suku bangsa yang sudah selesai ditata dari dulu. Sebuah bangsa yang sudah ditata sistemnya sedemikian rupa dari dulu. Nah, kalau misalnya anak-anak sekarang, kita sekarang tidak membangun semangat itu, tidak mengayuh semangat itu, tidak mengais semangat itu, bagaimana kita membangun masa depan? Kita akan membangun masa depan dengan niat personality kita, dengan nafsi-nafsi, nggak boleh. Nah, hari ini semangat dasar kita adalah semangat dasar membangun pertemanan. Membangun pertemanan, memperbanyak. Nah, lagi kita bermain membicarakan keburukan orang lain. Semakin kita telan, semakin kita redam, kita ingin berbicara tentang keburukan, kita ingin mengumpat, kita ingin apa? Semakin menjadi kekuatan yang maha dahsyat. Tumbuh. Itu. Jadilah nanti wanita-wanita yang paling hebat kalian itu. Paling hebat, bermanfaat untuk keluarga, lembut kepada anak dan suami, tetapi tegas pada hakikat-hakikat, menegakkan kebenaran, memperjuangkan kebaikan-kebaikan dan segala. Nah itu dia. Kemudian di sini ada lagi budaya kenduri mowi. Siapa tadi yang bilang? Itu. Jadi bagaimana orang Aceh kenduri mowi itu untuk siapa? Untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi bagaimana Rasulullah itu dihadirkan? Kehadiran Rasulullah menjadi simbol kita untuk apa? Menjadi simbol kita untuk saling asih-asih, membangun kepedulian. Kenduri dipanggil. Tadi namanya
Desma. Desma buat kenduri, panggil. Saya buat kenduri nih. Ayo makan. Terjalin silaturahmi. Akhirnya kita mendapatkan hikmah daripada ukhuwah. Nah, begitulah sekarang Pak Rafli. Pak Rafli sekarang buat rumah yang kecil ini. Rumah yang kecil. Buat pondoknya seperti ini. Ini menjadi ruang publik. Bukan hanya Nani, bukan hanya ibu guru kita yang cantik, ya, semua masuk, semua diskusi, semua kita bercakap-cakap di sini. Kalau dulu rumah orang Aceh itu seperti ini, dulu dari kayu dibuat semua, dari kayu dibuat rumah Aceh pernah lihat kan? Nah, ada serambinya di situ, itu tempat apa? Itu ruang publik. Nah, misalnya si Nani lagi duduk nih di depan rumahnya. Lewat misalnya si Desma atau lewat siapa namanya? Dinda atau Dea, Novi, Melinda, Sena atau yang lain-lain. Ini nggak diperkenalkan namanya tadi siapa? Cynthia. Oke. Jadi lewat Cynthia, Nani lagi duduk nih. Cynthia, kalau bahasa Aceh, pio hila. Apa pio itu? Mampir. Ajak mampir. Sekarang buat grup ibu-ibu sosialita. Nah, sampai ngumpul, nandingnya apa? Nanding sepatu gua lebih cantik dari sepatu. Nggak boleh itu. Itu kehilangan esensi daripada keperempuanan. Perempuan itu tawazu ya. Perempuan itu performan, tapi memang performan dengan hati. Seperti itu. Nah, jadi itu yang terjadi. Kalau dulu itu kepedulian. Terbangun kepedulian. Ruang publik itu menciptakan diskusi, menciptakan perhatian, menciptakan apa? Menciptakan interaksi kasih dan sayang yang tulus. Kalau misalnya lewat si Cynthia, dipanggil sama Nani, Cynthia, gimana ya? Anaknya nanti. Nah, kita ditanya sama si Nani, gimana anak sehat ya? Baik. Nah, ditanya gimana bapaknya anak gimana? Nah, itu bertanya pada persoalan-persoalan yang sangat substansi. Itulah persoalan nggak kamuflase. Nah, jadi beriring waktu bergeser hingga bergeser Melinda. Pergeseran ini menghilangkan kita untuk saling menghormati. Kita lebih kepada action. Kita lebih kepada perform yang tidak ada esensi. Lomba-lomba kita. Lomba-lomba apa? Lomba-lomba untuk pamer dan segala macam. Nah, ini disinilah degradasi. Disinilah kehilangan esensi kehadiran laksamana malahaya malahadi. Ila otalong muputa Puraho dua laksamana yang samudra ada perintah Iskandar muda. Dibilang oleh penyair laut berputar-putar. Itu kata kiasannya. Ya, laksamana. Ila odaro muputa puraho dua itu kata-kata masih kata kiasan. Laksamana yang kau samudra. Wahai laksamana. Wahai laksamana, kamulah yang punya samudra. Dibilang oleh Sultan Iskandar. Laksamana malah. Merinding. Dibilang oleh Sultan Iskandar Muda, wahai laksamana, kamu pemilik samudra. Kamu kawal samudra. Bilang, tumbuhkan semangatmu di dalam dada. Wahai laksamana, pandanglah laut bagai telaga. Laut itu seperti telaga. Kebayang telaga? Telaga itu kan bulat sekali dilompatnya. Laksamana bisa kemana saja. Hingga seluruh dunia di abad ke-16, di abad ke-15, sudah ada duta-duta seluruh dunia. Duta-duta dari bangsa Aceh. Allahu Akbar. Begitulah mandat diberikan oleh Laksamana. Nah, hari ini
Bagaimana? Nah, kita korelasikan. Bapak kemarin mencalonkan diri menjadi anggota DPD RI. Bapak awal pertama tahun 94 diangkat jadi PNS. PNS 94. Jadi guru. Nah, Bapak sempat kuliah. 94 PNS, 2004 Pak resign. Resign 2004. Keluar. Bapak konsen, Pak Rafi konsen untuk buat menangkap persoalan-persoalan keadilan. Mengangkat persoalan-persoalan historis masa lalu, filosofi masa lalu, menjadi sebuah semangat dasar untuk kita menghadapi masa kini. Bapak, seperti itu. Kemudian 10 tahun. Dari 2004 sampai 2014, 10 tahun. 10 tahun kita terus menangkap persoalan kontekstual keacehan. Terjadi konflik berpuluh tahun antara pemerintah Indonesia dengan Aceh. Tentara polisi berantem, berperang dengan gerakan Aceh Merdeka. Mengapa muncul seperti itu? Nah, ini muncul ketimpangan kasih dan sayang. Bila kita ada ayah, ibu, mama, kita melihat ada mama dan ibu melebihkan ataupun memilah-milah perhatiannya kepada adik dan kakak, kita dapat merasakan itu kan? Sedikit barangkali. Oh, kok dia terlampau ini ya. Nah, kadang ada berontak. Nah, seperti itu paling tidak. Bapak mengilustrasikannya seperti itu. Nah, merasa aja kita punya ini, kita punya itu, kita sudah melakukan, kita sudah ikut berjuang untuk Indonesia. Dikala seluruh Indonesia sudah ditaklukkan oleh Belanda, kemana-mana pindah. Pemerintahan pindah ke Padang. Pertama ke Jogja. Dari Jogja ke Padang. Dari Padang ke Aceh. Walaupun seminggu. Soekarno pernah kemari dilarikan. Untuk diselamatkan. Bagaimana seluruh daerah yang ada di Indonesia ikut berjuang untuk memperkuat Indonesia. Nah, hari ini itu yang menjadi semangat Bapak. 10 tahun Pak Rafi coba terus menantang persoalan-persoalan Aceh ini, tuangkan di dalam bentuk lagu. Kita sampaikan bagaimana semangat masa lalu menjadi sebuah energi untuk membangun masa depan. Bagaimana bentuk wakaf keikhlasan perjuangan Aceh untuk mempertahankan negeri Indonesia yang besar. Itu kita tuangkan dalam bentuk lagu. Bagaimana kita angkat tentang perdamaian. Tidak usah berperang lagi. Kita sudah cukup berperang. Perang itu menyakitkan. Anak-anakku, Bapak sudah menyaksikannya. Peperangan itu sangat menyakitkan. Masyarakat biasa pergi biasa-biasa saja, pulang daging pahanya sudah nggak ada. Masyarakat biasa pergi biasa saja, pulang anak matanya sudah nggak ada satu. Masyarakat biasa pergi entah kemana mencari nafkah ini begitu, pulang nanti kupingnya sudah nggak ada satu. Masyarakat biasa itu saja pulang nanti tangannya ada satu. Begitu juga dengan TNI, Polri dan segala macam. Mereka yang TNI, Polri lagi azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, nanti sudah ditembak keluar otaknya. Perang tidak menyelesaikan masalah. Itulah yang menjadi semangat Bapak selalu menyampaikan obat ate Allah, obat sosara besyadara. Obat hati itu mengingat Allah. Obat susah itu perbanyaklah persaudaraan. Banyak berteman, banyak memberikan salam. Banyak memberikan salam. Bagaimana kita berbicara tentang ada sedikit yang disampaikan oleh Ibu Guru, masalah intoleransi. Kita nggak pernah bertemu persoalan itu di Aceh. Kita nggak pernah bertemu itu. Karena rakyat Aceh itu, bangsa Aceh itu bangsa yang sangat memuliakan tamu. Tidak ada kesenian yang ada di seluruh Indonesia, khusus namanya pemulia jamek, memuliakan tamu. Seperti Bapak hari ini memuliakan anak-anak Bapak. Kalian sampai kemari Bapak muliakan kalian. Sebegitulah yang Bapak muliakan, enggak ada lebih. Ibu juga masak di bawah, bukan khusus buat kalian, tetapi seadanya dia masak, dapat kita cicipi. Kemuliaan bukan hanya duduk pada besarnya nilai harta kita, tapi kemuliaan duduknya pada hati kita yang lapang. Lapanglah dada, luaslah cinta. Nah inilah bukan hanya di Raflinya, bukan hanya di ibu dosennya, tetapi inilah yang menjadi semangat dasar seluruh orang Aceh. Nah ini yang aku bayangkan kalau kehidupan kita nafsu.
kita takut. Tiba-tiba kita mati sendiri di rumah, tetangga nggak tahu. Harta kita yang paling berharga itu adalah tetangga kita. Berbaik-baiklah kita dengan semua. Nah, anak-anakku semuanya, terus 2014 Bapak masuk DPD RI. Saya ingin menyampaikan, saya ingin mengatakan bahwa apa yang menjadi impian saya dalam sebuah lagu, apa yang menjadi harapan saya dari sebuah lagu yang saya sampaikan, mungkin bisa saya sampaikan melalui parlemen. Bapak masuk ke DPD, begitu Bapak masuk ke DPD, ini suatu lembaga barangkali, tapi belajarnya terlampau panjang. Ini lembaga konstitusi negara, fungsi kurang berimbang legitimasi. Coba dipahami. Fungsi kurang berimbang legitimasi. Legitimasi itu kepercayaan. Satu provinsi dipilih hanya 4 orang. Sangat legitimasi. Sangat legitimasi. Sebenarnya punya kekuatan politik yang sangat kuat. Ternyata di parlemen enggak seperti itu yang terjadi. Mungkin ini masih proses belajar. Supaya teman-teman yang mendengar, teman-teman yang DPD sekarang tidak merasa berkecil hati. Tetapi Bapak secara pribadi, saya malas sekali bekerja kalau tidak punya satu orientasi yang benar. Walaupun kecil, saya fokus. Nah, nggak mesti banyak seremoni. Saya lebih kepada bagaimana sebuah pekerjaan, sebuah program, sebuah planning kita lakukan, kita evaluasi, dan kita ngotot, kita fokus, kita total melakukan. Anak-anak semuanya Bapak menunggu ke belakang, di 10 tahun itu, di 10 tahun dari 2004 sampai ke 2014, itu tsunami kita 2005, di tsunami, saya akan sebutkan kekhususan tadi, dari DESMA, kekhususan. Bapak akan urai di kekhususan. Jadi, pertama sekali tsunami. Dari keterisolasian yang begitu lama dan panjang, konflik. Nah, kalian nggak tahu kita di sana. Konflik ini tertutup. Kalian nggak tahu. Kalau kalian bicara, lihat itu, closing stories lah semua. Semua kita closing. Tetapi itulah yang dirasakan. Kita berperang dengan bangsa sendiri. Kalau bercerita kepedihan konfliknya hanya untuk bercerita. Hanya untuk bercerita. Masya Allah, subhanallah. Cukuplah yang sudah. Kalau ingin saya Bapak sampaikan, ini menjadi sebuah ingatan bagi kita bahwa peperangan dan konflik itu tidak beruntung sama sekali. Lagi mempelai. Ini lagi menikah. Mempelai lagi. Belum lagi, ini baru nikah, baru ijab kabul. Dibawa. Perempuannya dibawa kabur. Dibawa sama orang-orang. Begitulah. Dan itu bukan sekali terjadi. Dibunuh anak di depan mama. Dibunuh bapak di depan anak. Dibunuh istri di depan suami. Itulah yang terjadi dalam peperangan. Dan itu yang Bapak sampaikan di dalam cerita-cerita syair-syair Bapak. Makanya perdamaian itu yang penting. Ubat ate Allah Allah ubat sosara mesyedara aman Aceh beraman. Aman. Damai Aceh berdamai. Damai itu damai. Nah itu terus. Hingga Bapak waktu itu dikasih saya menjadi gelar, dikasih saya latak apalah penghargaan. Saya nggak heboh dengan penghargaan. Yang paling ada trofi kucing kedua. Kucing, kalau buat Parapi nggak ada. Trofi nggak ada. Parapi nggak dapat piala apa-apa. Tapi dapat piala dalam hati aja. Jadi 10 tahun tsunami. Tsunami itu apa anak-anak semua? Seluruh dunia datang ke Aceh. Seluruh masyarakat dunia. Kalian tahu Ronaldo? Iya. Pemain pingpong apa ya? Pemain bola ya. Ronaldo itu pemain bola. Ronaldo datang kemari. Kalian tahu Jackie Chan? Iya. Jackie Chan itu pemain apa ya? Pemain kasti. Aktornya. Banyak sekali. Tokoh-tokoh dunia datang ke Aceh. Itu apa? Secara tidak langsung Tuhan akan mengatakan. Tuhan mengatakan secara tidak langsung, wahai bangsa Aceh, kalian adalah sebuah bangsa yang sudah lama berinteraksi dengan orang dunia. Nah, itulah yang menjadi kegelisahan Bapak. Jadi Bapak masuk ke dalam dunia politik, tetapi saya
saya melakukan upaya-upaya rekonsiliasi batin, bukan rekonsiliasi politik, tapi rekonsiliasi batin. Batin kita yang kita ingin satukan. Jadi 5 tahun, 1 periode di DPD, kemudian Bapak masuk ke DPR 2019, sampai sekarang masih di DPR RI, masuknya melalui Allah takdirkan, Allah pilih, Bapak masuk melalui Partai Keadilan Sejahtera, PKS. Tepuk tangan dulu dong, Bapak. Nah, itu perjalanan singkat Pak Rafi. Jadi mungkin sedikit kesimpulan ingin Bapak sampaikan ke anak-anak Bapak semuanya, bahwa kalian Allah pilih datang ke Aceh. Semoga Allah berikan kalian hikmah, semoga Allah berikan kalian kelembutan hati, semoga Allah berikan kalian kepahaman-kepahaman. Semakin hari kalian akan paham hakikat daripada keperempuanan itu sendiri. Mungkin di situ dulu Bapak Rafi, kalau mau diskusi silakan. Adapin ke sana biar Bapaknya sedikit. Baik, yang daring aja dulu ya. Oke, baik, Cumaidah, Salsabila, Atan Abdul Salam, Egin. Kira-kira ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Bapak, saya izin bertanya, Bapak. Boleh, Salsabila, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Alisandra dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Bapak, saya izin bertanya. Tadi kan di Aceh itu katanya. Diulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin bertanya. Tadi kan katanya di Aceh terkait hiburan ya, itu ada ketentuan-ketentuan khusus seperti tidak adanya pembangunan tempat-tempat hiburan seperti diskotik dan lain-lain yang mungkin menyimpang. Kalau di Aceh sendiri terkait hal itu ada kebijakan apa ya? Ada kebijakan khusus seperti undang-undang nggak sih yang mengatur tentang itu, Pak? Terima kasih. Undang-undang khusus mengenai pelarangan bangunan seperti diskotik. Oh iya. Iya, terima kasih Bapak jawab terus ya. Di dalam kanun Aceh itu diatur. Jadi memang sifatnya pembangunan yang lebih banyak kepada muzaratnya tanpa dibuat aturan pun ada kesadaran yang lahir, ada kesadaran bawaan daripada masyarakat Aceh sendiri bahwa itu tidak begitu menjadi kebutuhan dari masyarakat. Bila mungkin kalau diatur secara kanun barangkali juga diatur, tetapi paling tidak secara culture, secara kultural ya, secara keacehan itu menjadi kesadaran bagi masyarakat Aceh sendiri, pekerjaan-pekerjaan ataupun bangunan-bangunan yang lebih kepada sifatnya bawah kemusyawaratan itu tidak dilakukan. Karena hiburan bagi orang Aceh adalah bagaimana hiburan itu menjadi sebuah nilai kontemplasi, menjadi sebuah nilai untuk membangkitkan semangat yang Allah pandang. Nah itu barangkali seperti itu Anda. Baik Bapak, terima kasih. Berarti ini menjadi gambaran bahwa warga Aceh itu memegang teguh sekali nilai-nilai keislaman dengan tanpa dibuat undang-undang sekalipun mereka memegang teguh adat istiadat mereka, begitu ya Pak ya? Iya, adat istiadat itu menjadi, karena kenapa? Di dalam aturan keacehan itu sendiri itu ada kenyamanan yang membatin. Ada kenyamanan yang membuat kita tentram. Jadi untuk apa lagi kita buat yang lain kalau memang ada sesuatu yang membuat hiburan itu menjadi lebih bermakna, hiburan itu merasa lebih adem. Ya, kalau misalnya mohon maaf ya, kalau kita buat diskotik ya di sana itu kita butuh harus mabok ya, harus narkoba barangkali seperti mungkin ya, ataupun harus minum minuman keras misalnya begitu. Mungkin ada ruang lain yang bisa kita ciptakan supaya hati juga tentram, alam juga bisa bersama kita. Tuhan juga memandang dan ikut bersama kita. Mungkin seperti itu. Baik Bapak, terima kasih Pak atas sambutan. Sama. Silakan yang lain. Yang lain silakan. Silakan yang di sini yang lain Bapak. Bebas saja apa aja boleh. Apa aja boleh. Apa aja, Nani silakan. Boleh, kamu takut mic.
Saya izin bertanya, Pak. Maaf kalau agak menyinggung. Saya sering di internet bahwa Aceh masuk ke provinsi miskin. Oh iya. Dan itu saya tidak setuju dengan hal itu karena saya sendiri kesini melihat budayanya yang sangat luar biasa, keindahan sumber daya alamnya luar biasa. Saya tidak setuju dengan itu. Dan kenapa? Saya ingin bertanya kenapa kok bisa termiskin? Iya. Padahal tidak sesuai dengan realitas. Oke. Nanti makin dipegangannya apa? Ya, itu pertanyaan yang sangat menarik. Ya. Kenapa Aceh dapat ini ya, dapat sebutan ya. Mungkin data BPS juga termiskin. Mungkin yang tadi lihat yang sekitar ini kehidupan biasa saja. Ya, mungkin data ini perlu di cross check lagi. Tetapi paling tidak ukurannya Aceh yang sudah dibutuhkan anggaran yang lebih besar itu belum bisa terserap secara maksimal. Mungkin juga Bapak sekarang sebagai anggota dewan, sebagai dewan itu wilayah kerjanya pengawasan, legislasi dan anggaran. Kalau di DPR RI kita melihat mungkin banyak program-program pemerintah, ada sebagian program-program pemerintah yang belum menyentuh pada persoalan-persoalan kesejahteraan rakyat itu sendiri. Namun data itu nanti perlu di cross check lagi ke lapangan bagaimana pemerintah Aceh waktu itu kita akan mengcek data. Karena nggak serta-merta juga kita melihat kalau orang punya motor bahwa dia itu mampu. Karena kenapa? Bagaimana bisnis motor ataupun bisnis mobil dan segala macam itu menyediakan ruang, tetapi ruang itu bisa sekaligus untuk memperangkap kita, memenjarakan kita. Karena dengan leasing, ya, dengan di kredit atau segala macam itu menyusahkan sebenarnya. Tapi paling tidak seperti itu. Namun perlu kalau data-data kemiskinan itu perlu kita cross check lagi. Tapi paling tidak memang kalau Bapak lihat secara keseluruhan banyak masyarakat yang masih menganggur, tidak tersedianya lapangan kerja, tidak optimalnya mengoptimalisasikan sumber daya alam itu sendiri. Nah, kita melihat bagaimana alam itu cantik, tetapi belum menjadi destinasi yang optimal, sehingga menjadi efek pembangunan ekonomi kepada masyarakat. Mungkin itu jawabannya. Silakan yang lain, boleh sana, ini guru, boleh ada pin sana. Ya. Ya, Melinda silakan. Ya, Melinda silakan. Tertarik dengan lagunya datangnya untuk modal yang Oh iya. Itu inspirasi dari sejarah Nusantara Indonesia atau inspirasi dari keindahan Bukit itu. Ya, Melinda menarik sekali. Kundaro itu adalah burung yang didesain waktu zaman kerajaan Sultan Iskandar Muda. Ya, burung itu menjadi sebuah kebanggaan daripada rakyat. Juga itu menjadi simbol untuk memanjakan permaisuri. Nah, boleh juga seperti itu. Kalau dulu Kundaro itu airnya jernih. Karena di Matai sana ujungnya tempat air mata airnya keluar itu tak pernah kering. Tapi selama ini pernah kering. Mungkin juga karena alam dirusak atau memang siklus alam itu sendiri. Tapi yang pasti kalau itu dijaga barangkali itu akan lebih terjaga. Hari ini kan semua buangan kan dibuang ke dalam sungai. Baik, yang lain? Enggak, siapa? Monggo nanti. Oke ya? Belum? Ada lagi? Tidak. Risma? Nangkap jasa dari. Oke. Boleh, silakan Ina. Silakan. Saya ingin bertanya, kan Bapak itu musisi ya, dulu pernah jadi PNS juga. Nah, kok bisa terjun
Baik, sebenarnya lagu-lagu kita kan semua punya harapan. Kita semua punya harapan. Kalau Bapak sendiri sekarang menjadi seorang seniman, Bapak itu menyampaikan persoalan-persoalan sosial. Persoalan-persoalan sosial, kemudian juga kita ada lagu-lagu kita lebih kepada kritik-kritik sosial. Kritik sosial. Jadi Bapak itu menjadi seniman yang sangat independen dari dulu. Jadi sekarang saya masuk ke dalam dunia politik, saya ingin mengabdikan diri, saya ingin coba aplikasikan, saya ingin coba melakukan upaya apa yang menjadi mimpi. Apa yang menjadi mimpi di dalam sebuah lagu, misalnya di dalam sebuah lagu Rawat Ripa atau Asenando. Nah, Asenando itu Rawat Ripa lah kita bilang. Rawat Ripa, Matuyo, Dino Dinejo, Sareki Puna, Ikahabeko, Tanon Patran, Dumelatang, Handaku Hokan. Jadi Rawat Ripa itu 70.000 hektar 70.000 hektar lahan gambut itu menjadi serapan kaki loser. Loser itu adalah satu gunung yang sangat dibanggakan. Hingga dunia mengatakan loser itu paru-paru dunia. Loser. Jadi Bapak sampaikan dalam lagu. Begitu Bapak sampaikan dalam lagu itu menjadi kritik sosial. Ya, ternyata nggak sampai di situ. Kita masuk ke parlemen, kita ingin coba menyampaikan di parlemen supaya ini menjadi sebuah gerakan kebijakan supaya hutan itu jangan seluruhnya ditanami sawit, tetapi harus dilestarikan. Nggak cukup dengan nyanyian, saya ingin mencoba menyampaikan ke parlemen hingga itu menjadi sebuah kebijakan daripada pemerintah untuk menyelamatkan hutan. Paling kecil seperti itu ikhtiar Bapak masuk dalam dunia. Contoh kecil lainnya di daerah Bapak sendiri itu ada hutan lindung. Hutan lindung ada. Hutan lindung yang katanya nggak boleh dilakukan apa-apa. Halo? Anak-anak. Ini salah satu contoh. Kalau Bapak hanya bernyanyi, hutan lindung itu yang saya mau bukan hanya menjadi hutan lindung, tetapi tidak produktif. Sementara masyarakat tidak dapat ruang untuk bercocok tanam. Hutan lindung bukan hanya dibiarkan. Hutan lindung tetap bisa menjadi hutan produksi. Itu tidak selesai hanya dinyanyikan. Tidak selesai hanya dinyanyikan. Bapak masuk sekarang, Bapak ingin melakukan upaya-upaya kecil, upaya konkret. Sambil bernyanyi, sambil melakukan upaya-upaya yang konkret, yang nyata. Akhirnya yang dulu, jembatannya seperti ini yang kita lihat. Jembatannya seperti ini, jembatan bambu, sungainya yang cantik ini, ya. Sekarang menjadi seperti ini. Oke? Nah, sekarang menjadi seperti ini. Ini jembatan yang sekarang jadi. Oke? Ya. Kalau dulu mereka bawa durian di jalan berbatu seperti ini. Jalan yang begini. Durian kalau di pohon di sana harganya 5.000, di pokoknya jatuh, itu durian 5.000, ongkos bawanya 1,5 kilo, 1,5 kilometer, ongkos bawanya 15.000. Karena jalannya sulit dan susah. Ya, akhirnya apa? Akhirnya jalannya bisa menjadi seperti ini. Tidak bisa dibawa sama motor. Nah, ini Dr. Usuluddin, kandidat Dr. Usuluddin, stafnya Pak Rafli. Nah, beliau juga bisnis, kopi dan segala macam. Nah, jadi kalau yang seperti ini nggak selesai hanya Bapak nyanyikan.
Begitu Bapak masuk menjadi anggota dewan, Bapak sedikit punya kuasa. Jalan di sana itu ada hutan lindung, bisa dibuat nggak? Karena kita sudah ada jabatan, siap Bapak. Buat untuk masyarakat. Alhamdulillah. Datang lagi ke masyarakat. Kemarin datang ke Sabang. Datang kita ke Sabang. Berjumpa dengan masyarakat. Apa, bagaimana, gini, segala macam. Wah, kalau berbicara tentang program pemerintah itu kan gede. Ya kan? Kalau hanya sebagai penyanyi, Bapak pasti nyanyi-nyanyi doang. Datang ke sana. Apa kebutuhan yang sangat sederhana untuk membantu masyarakat? Pak, kami butuh punjam. Punjam itu semacam alat, semacam instrumen, semacam media yang dibenamkan ke dalam laut, dia itu akan bersarang ikan-ikan. Oke, saya bantu 50 juta. Bangun, masyarakat senang. Ya, sebagai penyanyi, sebagai pekerja budaya, Bapak bisa melakukan upaya seperti ini. Sebagai anggota dewan, Bapak bisa melakukan upaya-upaya konkret walaupun kecil kan? Karena yang melakukan pekerjaan yang besar adalah eksekutif, bukan legislatif. Di legislatif Bapak punya kuasa sekarang ini mana? Mitra saya, BUMN, perdagangan, Menteri Perdagangan. Nah, kalau Bapak di sana, geng Bapak. Nah, preman Bapak di sana. Karena kita wakil rakyat, mandat rakyat. Berani kita. Nah, tapi kalau sebagai penyanyi, mungkin nggak Bapak duduk di gedung parlemen? Nggak mungkin, nggak bisa menyampaikan suara rakyat secara nyata, secara konkret. Bertemu dengan Kementerian Perdagangan, tanya Menteri Perdagangan, kamu bangun pasar ya di sana? Kalian bangun pasar ya sana? Pasarku produktif apa enggak? Nggak jalan kita bilang. Kita lihat, dibangun sudah 5 tahun, pasar nggak didudukin sama pedagang. Rugi negara, nggak boleh bangun lagi. Ada kuasa kita untuk mengintervensi kebijakan. Nah, itulah semangat Bapak. Halo, yang bertanya. Nah, paham kira-kira? Ya, itulah yang Bapak lakukan hari ini. Nah, datang kita ke Pemko, kita cek, kita lihat, kita datang ke kilometer 0. Lihat kilometer 0. Anggaran ada. Semua ada. Kenapa kalian buat perantakan? Nah, tidak? Udah masuk kilometer 0 belum? Perbaikan. Tiap tahun perbaikan. Nggak kelar-kelar. Ini Bapak buat balai yang kayak gini aja. Dari 7 tahun yang lalu udah kelar. Sampai 7 tahun dipakai terus. Paling juga nanti dicat. Ini dibuat tahun ini copot atapnya. Besok udah copot pintunya. Ada lagi yang papan yang sekarang di kawat berduri, ya kan? Ada tuh yang papan, lantainya papan bisa kita turun kemana-mana tuh. Ada tuh. Udah pada busuk kayunya. Kenapa busuk? Karena kayunya tidak berkualitas. Bapak datang, kenapa buat seperti ini? Takut ya. Tapi kalau hanya sebagai penyanyi, Bapak nggak bisa ngomong gitu. Nggak bisa ngomong gitu. Nah, itulah yang menjadi semangat Bapak masuk menjadi anggota. Nah, seperti itu. Kalian kemarin naik kapal cepat apa kapal lambat? Lambat. Bapak 2 kali naik kapal lambat. Bapak naik kapal lambat. Mau nikmati. Kalau Bapak udah biasa makan cuci piring sendiri udah biasa. Bersih kamar mandi udah biasa. Sebelum kalian datang ke dokter yang bersih udah biasa. Udah jadi keenaan. Kalau di bawah cuci kamar mandi toilet udah nggak apa-apa. Nah, jadi nggak mikir wah dewan hebat, enggak gitu. Nggak mikirnya seperti itu. Jadi itulah yang menjadi semangat saya tuh. Datang ke sana, lihat itu Ibu dosen. Lihat tempat loket jualan tiket. Gedung gede-gede, cantik. Loketnya kayak loketnya kayak asal-asal, benar nggak? Kayak pasar malam. Kayak loket pasar malam, Komedi Buta. Tak marahin kemarin. Jadi nanti jadi masukan. Kita berjumpa dengan otoritasnya, kita hajar ya.
Ini loketnya. Benar nggak? Iya, Pak. Jadi anak-anakku semuanya, kalau Bapak nggak ada pangkat jabatan, mereka nggak dengar Bapak. Ini begitu Bapak buat seperti ini, itu ciut betul. Parah ini. Nah, kapal feri penyeberangan ASDP itu mitra Bapak. ASDP itu mitra Bapak. Bapak cek ke atas. Nah, Bapak naik kapal, dia temenin Bapak. Kita buka juga ini, temenin Bapak. Oh, hebat nih, Pak. Kamu lihat nih apa yang nggak benar. Begitu masuk ke VVIP, Bapak masuk ke VVIP, kantinnya di VVIP. Ini VVIP ya. Ini VVIP. Ini contoh nih sekarang. Ini kantinnya di dalam VVIP. Yang ekonomi, belanja bisa di sini. Setelah belanja dia duduk langsung VVIP. Nggak ada aturan. VVIP dibayar mahal. Masyarakat, penumpang butuh kenyamanan. Langsung kasih tahu, Pak, GM, tolong dirapikan. Nggak boleh seperti itu. Siap, Bapak. Kita lihat seminggu. Nggak dikerjakan, kita tegur lagi. Nggak juga kita tegur dari perusahaan. Sampai ini benar. Nah, itulah kemauan-kemauan kita untuk menjadi anggota dewan. Itu yang paling kecil. Nah, sampai kita nanti memberikan masukan kepada pemerintah pusat, bagaimana memberikan ruang kebijakan-kebijakan yang baik untuk daerah. Jangan dipersulit daerah. Jangan Jakarta ada yang maju, Situbondo kagak maju, Kudus nggak maju, Jember nggak maju. Benar nggak? Boyolali ketinggalan. Benar nggak? Iya. Bapak kemarin ke Bandung. Bapak ke Bandung sama Bunda berdua aja, di bulan madu yang kesekian tahunnya. Sama Bunda datang ke Bandung, udah jalan-jalan ke atas, ke apa namanya? Lembang, benar banget. Jalan-jalan ke Lembang daerah wisata, jalannya sempit. Jalannya sempit. Iya, kalau gini. Udah ini mundur. Kenapa nggak dibenerin? Nah, jadi kalau mau jadi eksekutif, jadi apa? Nggak butuh hanya penghargaan, tetapi bagaimana masyarakat bisa menikmati pelayanan yang diberikan oleh pemerintah. Di situ concern. Kita sebagai seniman lebih dalam dapat merasakan. Baik, ada lagi yang lain? Kalau nggak ada lagi yang lain, mungkin akan kita close. Sudah, silakan. Ya. Gini Pak, saya kan tadi kalau Bapak itu pencipta lagunya yang di hafalan surat Delisa, benar bukan? Itu surat Delisa. Nah, itu Bapak terinspirasi dari mana? Kemudian saya mewakili teman-teman ingin melihat Bapak menyanyikan secara langsung. Terima kasih. Biasanya kalau dari sepuluh Bapak bernyanyi itu ada hubungannya sama manajer. Manajer tak pulang berarti Pak. Bercanda. Kalau dulu Bapak dibayar terus kalau nggak nyanyi, kalau sekarang nggak karena udah ada gaji Bapak udah kasih gratis aja. Ya, alhamdulillah kasih loh Pak. Kapan lagi nonton live? Kita nyanyi bareng ya. Iya. Maaf. Begini. Siasat terang yang Pak. Ya, karena Bapak dengan tangguh berkelana, gini aja kita nggak usah pakai mic. Lembut kenang, tak semakan suaranya. Lembut kenang, coba. Tapi lagi, coba lagi. Lembutku kenang. Lembutku kenang, ke dia. Coba lagi.
Kasihmu Ibu. Kasihmu Ibu. Iya. Udah ada teksnya? Apa? Apa? Ya, bareng-bareng ya. Membutuhkan kenal kasihmu Ibu di dalam hati ini merangkum rindu semua. Membutuhkan kenal kasihmu Ibu di dalam hati ini menanggung rindu. Kau tabur kasih seumur masa, bergetar syahdu oh di dalam nadiku. 9 bulan dalam rahimmu, bersusah payah oh Ibu jaga diriku. Sakit dan lelah tak kau hiraukan demi diriku oh Ibu buah hatimu. Tiada ku mampu membalas jasamu, hanyalah Tuhan oh di setiap waktu oh Ibu tak henti ku harapkan doamu oh Ibu tak henti ku harapkan doamu mengalir di setiap nafasku, mengalir di setiap nafasku. Semua Ibu, Ibu, ku harapkan doamu oh Ibu tak henti ku harapkan doamu mengalir di setiap nafasku, mengalir di setiap nafas. Tiada ku mampu membalas jasamu, hanyalah doa oh di setiap waktu oh Ibu tak henti ku harapkan doamu oh Ibu tak henti ku harapkan doamu mengalir di setiap nafasku, mengalir di setiap nafasku. Amin. Ingat ya Mama ya? Nah, jadi semalam baru nelpon Mama. Jadi kalau udah itu memang nggak ada cerita. Kalau kita nggak atur di dalam doa, pasti nggak ada mazhardi. Allahumma ghfirli
wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Jadi kalau nggak ada, kalau Bapak berdoa seperti ya Allah. Ya Allah, bincang dengan Allah. Ya Allah, pandanglah mama saya. Lapangkan hatinya ya. Selamatkan ya Allah. Ampuni dosanya. Himpun kami diomin masa lagi dengan mama ya Allah. Ya Allah atur itu. Ya, paling tidak seperti itu. Sekarang kita tepuk tangan buat ibu guru kita. Baik anak-anak Bapak semuanya, terima kasih waktu kalian sudah nyampe ke rumah Bapak. Ya kan? Ya, alhamdulillah. Nanti lain kali kita ketemu lagi, kita duduk lagi, kita bincang-bincang ya. Rumah Bapak terbuka, insya Allah Bapak dalam beberapa hari ini akan kembali ke Jakarta. Kita akan bertugas lagi. Mudah-mudahan Allah beri langkah yang panjang. Ya, nanti kita bersatu. Bapak mohon maaf, Bapak sudah nggak punya Facebook. Padahal Bapak sudah ada sekitar 60.000 ada ya. Ininya. Kemudian Bapak tidak punya Instagram, Bapak tidak punya TikTok, Bapak tidak punya media sosial apapun sampai hari ini. Jadi saya semakin menuju renaturalisasi. Jadi kalau YouTube Bapak ada, karena sebagian lagu-lagu Bapak ibahkan kepada orang yang pernah berjasa. Saya ibahkan kepada orang yang pernah berjasa, semoga itu bermanfaat juga oleh mereka-mereka yang sudah berjasa di dalam proses pengkaryaan saya. Ternyata semakin kita melepaskan tangan kita, semakin Allah turunkan tangannya. Nah, tapi kalau YouTube Bapak ada Raffi Kande Official, coba dilihat. Di situ ada lagu terakhir saya itu saya buat di situ. Nah, oh ini dia. Nah, saya. Oh, belum dimasukin lagu itu. Nah, itu lagu Harmoni Alam. Raffi Kande Official. Harmoni Alam sudah. Harmoni Alam sudah. Nah. Itu lagu Harmoni Alam. Nah, itu Bapak boleh dibagi supaya semakin rame yang lihat. Baik, mungkin itu saja anak-anakku semuanya. Mohon maaf Bapak atas segala kekurangan. Ya, mudah-mudahan Allah akan buat pertemuan kita yang lebih baik lagi. Allah berikan kesehatan kita lahir batin. Insya Allah, Allah jaga selalu hati kita insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang daring boleh saya izinkan live. Sharing session kita hari ini sudah selesai. Sampai jumpa di kegiatan selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu hari ini. Sama-sama.